Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih lemes. Apa sudah lemes semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Iman yang saya hormati, yang saya banggakan, Risma Putra maupun Risma Putri, santri putra maupun santri putri Masjid Jami' Nurul Iman yang selalu disayangi oleh Allah. Semuanya saja hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita ucapkan bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di sore hari yang insya Allah dengan penuh barokah ini, di bulan yang barokah, alhamdulillah kita semua masih terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa, anggota tubuh kita seperti mata masih bisa melihat, masih bisa mengedipkan mata kita. Alhamdulillah lisan kita masih bisa berbicara, lisan kita masih bisa mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah kepala kita masih bisa geleng ke sana, geleng ke sini. Adik-adiknya ini ya, bisa geleng ke sana, bisa geleng ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah hati kita hari ini masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang lainnya harus selalu kita sampaikan sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memberi kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah
ibadah yang lainnya. Adik-adiknya berpuasa semuanya? Alhamdulillah. Bapaknya, ibunya, insya Allah semuanya berpuasa. Karena memang puasa ini adalah ibadah yang sangat agung. Puasa ini menurut para ahli, alim, ulama merupakan ibadah tertua. Puasa ini adalah ibadah tertua. Jadi zaman Nabi Adam sudah disyariatkan berpuasa. Zaman Nabi Nuh juga sudah disyariatkan berpuasa. Zaman Nabi Dawud alaihi salam juga sudah disyariatkan berpuasa. Zaman Nabi Isa pun demikian, juga disyariatkan berpuasa. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disyariatkan berpuasa. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu asyam, berpuasa. Hai orang-orang yang beriman. Nah ini penegasannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Harapan kita bersama tentunya kita ingin menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk asyam, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya Allah mewajibkan kepada umat sebelum kita, sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tema hari ini alhamdulillah tadi disampaikan keutamaan berpuasa. Puasa ini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen gak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen? Alhamdulillah. Kalau ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus melaksanakan apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan masing-masing dari diri kita. Namun yang wajib bagi kita ini adalah mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, agar supaya waktunya masih banyak kayaknya ini. Ya, sebentar. Waktunya kurang lebih masih setengah jam lagi. Supaya kita ada usaha menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada usaha agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lahirnya di mana, lahirnya kapan, lahirnya dari rahimnya siapa, ayahnya namanya siapa, kakeknya namanya siapa, anaknya ada berapa. Nah, ini harus kita usahakan untuk mengenal lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah lagu, ya, syair yang bisa mengingatkan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagunya begini, nanti ditirukan bersama-sama ya. Nanti yang bisa nyanyi lagu ini insya Allah dapat hadiah dari panitia. Ya. Kolak, ya kolak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Apal lagunya? Siap? Siap adik-adik semuanya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ayahnya, ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama, ada yang tahu neneknya? Neneknya Nabi Muhammad. Neneknya bernama Fatimah binti Amru. Ya, bisa menirukan supaya kita ada usaha diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bareng-bareng supaya biar ceria ya, biar cerah, tidak lemes. Niki nek ngelanggamne lagu ngeten iki tambah lemes napa malah Pak, semangat niki. Yuk, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Alhamdulillah. Nanti di akhir session siapa yang bisa melakukan di depan ya, nanti insya Allah dapat hadiah dari panitia. Baik, adik-adik Risma Putra, Risma Putri, Santri Putra, Santri Putri, bapak-bapak pengurus Masjid Jami Nurul Iman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuki tema kita pada hari ini, yaitu tentang keutamaan berpuasa. Puasa menurut syar'i, menurut syariat agama Islam adalah menahan hawa nafsu yang berupa makan, minum, okay. Terus apa lagi?
Nah, ini nggak bisa disampaikan kepada anak-anak ini Pak. Oke. Ya. Berkumpul dengan istrinya, ya. Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Mulai dari azan subuh, ya, sebagai kehati-hatian 10 menit sebelum azan subuh atau waktu imsyak sampai dengan waktu maghrib. Nah, ini ditahan agar tidak melakukan hal tersebut, yaitu menyampaikan syahwat yang berupa makan, minum, dan kumpul dengan istri atau suaminya. Nah, itu adalah definisi dari puasa. Nah, sekarang keutamaan puasa, kalau orang-orang zaman dahulu berpuasa itu adalah untuk mewujudkan sesuatu, mewujudkan impian. Kalau orang-orang zaman dahulu sebelum zaman modern ini datang, ya, orang-orang dahulu berpuasa itu agar menjadi orang yang sakti, okay? Orang yang sakti, orang yang bisa terbang, orang yang bisa jungkir balik segala macamnya, okay? Orang yang bisa mengeluarkan ajian-ajian, ya. Kalau kita melihat di televisi, di film-film, film-film laga, itu mereka mendapatkan itu karena melakukan ritual puasa. Berbeda dengan ketika Islam datang di Nusantara kita ini, ya, keutamaannya adalah sama, yaitu agar supaya sakti. Nah, sakti ini ada kepanjangannya. Yang pertama, orang berpuasa itu bisa mendapatkan sakinah, sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati. Jadi orang yang berpuasa itu hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi tentram. Di sini ada yang masih jomblo? Ada yang masih jomblo? Ada. Oke. Nah, bapaknya istrinya masih satu, Pak? Ada yang mau dua? Nah. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi, ya, supaya kita menjadi tenang hatinya, ya. Biasanya hati ini menjadi tidak karuan karena ada kegundahan dalam hati kita. Mungkin jodoh yang belum datang, belum kunjung datang jodohnya. Nah, ini bisa dilakukan ritual dengan berpuasa. Nah, insya Allah dengan berpuasa ini menjadi tenang hatinya. Kemudian ketenangan hati ini bisa diperoleh dengan berpuasa, karena tenangnya hati ini bisa menjadikan segala tubuh kita ini sehat. Orang sakit itu rata-rata kalau menurut dokter itu biasanya psikisnya terganggu. Jadi jiwanya terganggu. Kalau jiwanya terganggu, maka akan merembet kepada jasmani yang lainnya. Mulai dari penyakit diabetes, ya Pak. Kemudian darah tinggi, segala macamnya. Itu karena jiwanya tidak tentram. Maka
Dengan berpuasa jiwa kita menjadi tentram, sakinah. Kalau dawuhe Kanjeng Nabi menika summu tasifu, berpuasalah maka akan sehat jiwa ragamu. Kemudian yang kedua, A, nih. Sakti itu hurufnya apa saja? S, A, K, T, I. Ya. Yang kedua itu adalah amanah. Orang yang berpuasa ini akan melatih jiwanya menjadi orang yang amanah. Karena nopo? Karena orang yang berpuasa ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mbak-mbaknya mungkin bisa masuk ke dalam kamar, ya, makan sele ole, ya. Orang lain tidak tahu. Nanti bibirnya dikering-keringin biar kelihatan garing, kelihatan puasa. Bisa gitu loh. Tapi Allah Maha tahu. Allah tahu bahwasanya engkau tidak berpuasa. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah spesial. Ibadah yang hanya Allah yang tahu dan pahalanya hanya Allah yang memberi. Jadi yang kedua tadi, puasa itu bisa menjadikan jiwa kita amanah. Nah, yang ketiga hurufnya apa? K. K ini adalah qanaah. Dengan berpuasa kita bisa menjadi manusia yang qanaah. Qanaah itu artinya menerima dengan tulus ikhlas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berpuasa ini rata-rata jiwanya terdidik dengan sifat qanaah, sifat menerima apa adanya, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak menerima dengan ikhlas? Karena ya, puasa ini melatih jiwa untuk bersabar. Wah, ada makanan nih, kayaknya enak banget nih. Lihat di sosial media ya, ada apa, es campur, es yang macam-macam lah, sepertinya nikmat. Tapi namun karena dirinya berpuasa, maka jiwanya terdidik ya, terdidik untuk menghindari itu semua, sehingga menjadikan jiwanya jiwa yang qanaah, jiwa yang menerima. Kemudian yang selanjutnya hurufnya apa? T. Puasa ini, dengan kita berpuasa menjadikan kita semua menjadi insan yang bertakwa. Nah, ini insan yang bertakwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka tadi disampaikan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir hurufnya apa? Sayangku semuanya, hurufnya adalah I. I di sini adalah indah pada akhirnya. Orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diakhirkan hidup dan matinya dengan keindahan. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
ada pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, pintu tersebut dinamakan pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan. Nah, ini adalah merupakan keindahan yang kita impi-impikan. Mudah-mudahan semuanya di sini, baik kru dari pemuda maupun dari santri putra, santri putri, Risma Putra, Risma Putri, Masjid Jami' Nurul Iman, semuanya saja jamaah, para pengurus Masjid Jami' Nurul Iman semuanya, semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya menjadi penduduk-penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para bapak, adik-adikku semuanya yang disayangi oleh Allah, sebenarnya masih banyak keutamaan orang yang berpuasa. Namun ketika 5 tadi yang kita bahas bareng di sini, judulnya ngaji bareng, ya, tentang kalimat sakti tadi itu insya Allah bisa mewakili semuanya. Oke, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk session yang selanjutnya masih ada waktu 7 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo mbak-mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi setelah kami mendengarkan pencerahan atau tausiahnya, tadi salah satu di antaranya orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan satu tempat kebahagiaan dari Allah yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Nah, pertanyaan saya mungkin barangkali mewakili kawan-kawan dan jamaah, apakah Ar-Rayyan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa saja, apa dari ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, zakat, dan lain sebagainya, tidak mendapatkan atau tidak bisa memasuki pintu surga yang bernama Ar-Rayyan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada pertanyaan, apakah pintu surga Ar-Rayyan ini hanya dikhususkan kepada orang-orang yang rajin berpuasa saja, ataukah orang-orang yang beribadah yang lainnya seperti sholat, zakat, dan yang lainnya? Nah, ini jawabannya. Kalau kita menjadi orang yang benar-benar menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui puasa saja, Allah selalu mengintai kita, Allah selalu mengawasi kita, hubungan kita kepada Allah selalu baik dengan puasa, ya, maka insya Allah efek dari berpuasa ini, insya Allah sholat kita pun nanti bisa terjaga, zakat pun nanti juga kita bisa mengamalkannya ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, surga dengan pintu Ar-Rayyan ini juga bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, ya,
dilanjutkan dengan ketakwaannya kepada Allah dengan selalu menjalankan perintah-perintah sholat, perintah-perintah zakat. Bila dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Nah, insya Allah semuanya minta doanya Pak Haji ini bisa mengikuti jejak Pak Haji Anwar, bisa berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi surga Ar-Rayyan kalau dalam hadis itu sebenarnya disampaikan hanya untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Namun tidak menutup kemungkinan dengan berpuasa tadi itu semakin bertambah amalan kita di dunia seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Ini juga bisa memasukkan kita ke dalam surga Ar-Rayyan dengan pintu Ar-Rayyan tadi. Mudah-mudahan jawaban ini bisa mewakili semuanya dan menjadi bertambahnya kita semangat dalam rangka menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Baik saudara-saudaraku semuanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ada kuis dari saya pribadi. Siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah langsung. Ada yang bisa menyanyikan lagu yang di awal tadi, lagu tentang anak-anak Nabi? Silahkan maju. Ayo, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada mbaknya? Oh, tidak ada. Hadiahnya pulang, ini dibawa pulang lagi ini hadiahnya. Ada? Baik, sepertinya tidak ada. Hadiahnya dipending minggu depan. Ayo, masih ada 2 menit lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada ya. Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan tadi langsung saja kepanjangan dari sakti tadi, keutamaan berpuasa. Dari pemudanya mungkin sakti tadi itu apa saja? SAKTI. Dengan berpuasa kita bisa menjadi orang sakti. Ya. Ada? Wah, ini tadi sepertinya terpesona dengan penceramahnya ini, sehingga tidak memperhatikan. Ya. Sakinah, amanah. Sakinah, amanah, taqonaah, terus takwa, indah. Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Kita kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan bermanfaat.
Hadiahnya nanti untuk minggu depan.